Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan mengulang kembali pekerjaan sehari-hari kita, yaitu sholat, pada menyatakan rukun sembahyang. Ya, rukun sembahyang ada 13. Sebenarnya rukun sembahyang itu hanya ada 3, yaitu rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun qauli. Namun di 3 itu nanti ada lagi di dalamnya anak-anakannya. Nah, kita langsung saja. Rukun sholat itu ada 13. Langsung isinya. Nah, nanti yang mana yang rukun qauli? Rukun qauli itu artinya rukun ucapan. Rukun fi'li rukun perbuatan. Rukun qalbi itu rukun hati artinya ya. Yang pertama itu niat. Jadi rukun sholat, rukun itu artinya sesuatu hal yang harus dikerjakan sebelum melakukan sesuatu, tidak boleh tertinggal. Nah, jadi rukun pertama itu niat. Jadi ketika kita mau sholat itu berniat. Ketika dimana meletakkan niat? Nah, di sini dikatakan niat pada ketika takbiratul ihram. Nah, jadi yang pertama rukunnya niat ketika takbiratul ihram, seperti diniatkan di dalamnya dalam hatinya aku sembahyang akan fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Nah, di dalam niat ini yang wajib qasad, ta'arud, ta'yin, yaitu menyengaja. Qasad menyengaja, sahjaku sembahyang fardu zuhur misalnya. Sahjaku sembahyang fardu zuhur. Itu minimal seperti itu. Mau ditambah misalnya menghadap kiblat, mengikut imam, tunai karena Allah Ta'ala. Nah, itu boleh. Nah, jadi niat yang wajib adalah sahjaku sembahyang fardu zuhur misalnya. Sahajaku sembahyang fardu zuhur ketika mengangkat takbir yang pertama. Dimulai dari kalimat Allah, huruf alif a, Allahu Akbar. Nah, di antara a sampai bar itu kita meletakkan niat di sana. Sahajaku sembahyang fardu zuhur. Minimal seperti itu niatnya. Sahajaku sembahyang fardu zuhur itu minimal. Mau ditambah misalnya kalau sempat menghadap kiblat di antara a sampai bar tadi, silahkan. Jadi Allahu Akbar. Dalam hati sahajaku sembahyang fardu zuhur. Kalau sempat misalnya mau ditambah menghadap kiblat, mengikut imam, ada lillahi ta'ala. Nah, ada juga yang mengatakan boleh nanti yang sunat itu setelah kita meletakkan tangan ya. Nah, jadi kita yang mudah saja. Jadi niat itu ketika membaca Allahu Akbar itu di situ kita masukkan niat dari al sampai bar. Nah, dimulai di sana. Sahajaku sembahyang fardu zuhur. Allahu Akbar. Nah, dari kata a sampai bar itu. Di situ kita meletakkan niatnya. Kemudian kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Jadi berdiri tegak, jangan miring ke kiri, ke kanan, ke belakang atau ke muka. Nah, jadi tegak. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang takbir pertama, Allahu Akbar ya. Yang dinamakan takbiratul ihram itu yaitu bunyi atau lafaz kalimat Allahu Akbarnya itu. Nah, adapun mengangkatnya ini adalah bagian dari sunat. Nah, jadi yang dinamakan takbiratul ihram itu adalah kalimat Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangan adalah sunat. Jadi ketika mengucap Allahu Akbar tadi, di situ kita berniat. Yang keempat, rukun sholat adalah membaca Fatihah. Nah, membaca Fatihah. Biasanya sebelum Fatihah kita akan membaca
namanya doa iftitah. Nah, boleh, itu sunat membaca doa iftitah. Tapi yang rukun adalah membaca Fatihah. Jadi habis takbir mau membaca yang sunat, misalnya doa iftitah boleh. Nah, tapi Al-Fatihahnya adalah wajib. Nah, jadi wajib Al-Fatihahnya dibaca. Kemudian setelah Fatihah yang kelima adalah ruku' dengan tumakninah. Ruku'. Berbungkuk seperti ini. Itu ruku' namanya. Nah, dengan tumakninah. Ya, gerakannya itu, ruku'nya itu dengan tumakninah, artinya dengan tenang. Dengan tumakninah itu artinya sini keterangannya ruku' wajib padanya tumakninah, yaitu diam sesudah bergerak. Jadi diam habis Allahu Akbar itu diam sesudah bergerak. Nah, tetap geraknya nih anggota tubuh itu badan naik aja kita berdiam. Nah, kayak itu sekira-kira minimal bisa membaca subhanallah. Nah, jadi jangan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi berhenti dulu habis ruku, Allahu Akbar, berbungkuk, berhenti dulu. Disunatkan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Nah, adapun yang rukun atau yang wajib tadi adalah rukuknya itu, gerakannya itu dengan tumaninah. Kemudian i'tidal, bangun dari ruku itu namanya i'tidal, itu juga rukun. Bangun dari i'tidal juga rukun. Dan disunatkan di sana membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu sunat membaca itu. Yang rukun yang wajib adalah bangun dari i'tidal namanya. Nah, itu juga berhenti sejenak dengan tenang, jangan terburu-buru. Itu juga namanya tumaninah. Nah, kemudian setelah i'tidal sujud kan 2 kali. Nah, sujud, anggota sujud 7 ya. Kedua kaki, kemudian kedua lutut 4, kemudian kedua tangan 6, dan satunya adalah dahi. Nah, itu anggota sujud harus kena dengan tempat sujud. 2 kaki, 2 lutut, 2 kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, dan dahi. Adapun hidung, sunat meletakkan hidung. Yang wajib adalah meletakkan dahi. Nah, itu 7 anggota sujud. 2 kali sujud itu. Kemudian duduk antara 2 sujud. Kan habis sujud pertama, bangun. Nah, itu duduk antara 2 sujud namanya. Nah, itu rukun juga namanya. Kemudian sujud lagi. Nah, kemudian yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Sebagaimana yang kita ketahui, duduk tasyahud akhir, kakinya, pantatnya kita letakkan di lantai. Itu duduk tasyahud akhir namanya. Kalau kita duduk tasyahud awal kan kita duduk di atas kaki. Nah, tapi kalau duduk tasyahud akhir itu pantat kita itu kita letakkan di lantai. Kaki sebelah kiri agak keluar, dilipat seperti itu. Kemudian yang ke-10 rukunnya adalah membaca tasyahud akhir. Di rakaat terakhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ batas tasyahud akhir. Jadi ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, itu tangan kita angkat ya, menunjuk. Nah, pandangan kita mengarah ke jari kita, lirikan mata kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sampai situ batas tasyahud akhir. Kemudian yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Tadi sudah ya, 10 sudah. 11 membaca sholawat. Habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Nah, habis itu kita membaca sholawat, wajib membaca sholawat yang bunyinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu membaca sholawat. Kemudian adapun tambahan misalnya sampai sempurna, kesempurnaan kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan seterusnya sampai innaka Hamidum Majid. Nah, itu adalah kesempurnaan bacaan. Silakan itu juga dibaca. Kemudian tadi salawat sudah. Nah, yang ke-12 yaitu salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Jadi caranya assalamualaikum masih menghadap kiblat. Assalamualaikum ketika warahmatullah menolehkan ke sebelah kanan. Nah, bunyi atau lafaz atau kalimat salam assalamualaikum, nah itu adalah rukun sholat yang ke-12. Adapun yang ke kiri assalamualaikum warahmatullah, nah itu adalah sunat. Itu juga dikerjakan agar sempurna sholat kita. Nah, kemudian yang ke-13 adalah tertib. Nah, inilah rukun-rukun sembahyang yang wajib kita kerjakan di dalam sholat. Nah, adapun sunah-sunah sembahyang itu banyak. Misalnya membaca doa iftitah, kemudian membaca tasbih ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian lagi ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kemudian banyak sunat-sunat sembahyang. Habis itu membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu di antara dua sujud ya, sunnah. Banyak sunahan dalam sholat ini. Seperti membaca kunut ketika subuh itu sunat. Tasyahud awal itu sunat. Duduk tasyahud awal sunat. Jadi yang tadi saja yang kita perlu tekankan dan perlu kita ingat yang rukun. Nah, adapun yang sunat kita kerjakan untuk kesempurnaan kita. Jadi setiap gerakan ada bacaannya. Habis bangun dari ruku, Allahumma rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du. Nanti ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baca juga itu 3 kali. Kalau yang tidak cuma sekali. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Dibaca juga, kerjakan. Nanti duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kerjakan juga. Tasyahud salawat atas keluarga Nabi sunat juga dikerjakan seperti sambungannya kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai selesai. Itu dibaca juga itu. Nah, banyak sunah-sunah dalam sholat. Yang perlu kita ketahui adalah tadi yang rukun 13. Kita ulang terakhir. Rukun sholat ada 13. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri tegak bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram atau takbiratul pertama, takbiratul ula. Yang keempat membaca al-fatihah, membaca surah al-fatihah maksudnya. Yang kelima ruku dengan tuma'ninah. 6. I'tidal dengan tuma'ninah. 7. Sujud 2 kali sujud ya. Yang ke-8 duduk antara 2 sujud. Ke-9 duduk tasyahud akhir. Ke-10 membaca tasyahud akhir. Ke-11 membaca sholawat. 12 salam yang pertama. 13 tertib. Nah, itulah rukun-rukun sembahyang secara ringkas. Mudah-mudahan kita ingat dan bisa hafal kembali. Mudah-mudahan sholat kita tambah khusyuk. Demikian, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.